Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan video wawancara mengenai pemilu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alisa Humaira Fauzi, absen nomor 4. Nama saya Akila Maira Alsena, absen nomor 9. Nama saya Dina Tanda Kavindra, absen 8. Nama saya Gadri Warino. Apa ini juga ya dulu. Nama saya Farhanapa Ifigansyah, absen 12. Nama saya Mahfud Ifigansyah, absen 23. Nama saya Gali Wayu Nabianto, absen 14. Oke, selamat menyaksikan. Bye-bye. Nama? Siapa namanya? Janu Wibowo. Janu Wibowo. Berarti Bapak boleh perkenalkan diri dulu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sinti Soekardi. Halo, nama saya Sari. Apa lagi? Nah, tanya. Nama Rano, 41 tahun, pekerja swasta. Oke. Halo, namaku Batari. Oke. Oh, kita memang harus sebagai warga negara yang baik harus berpartisipasi mensukseskan acara pemilihan. Oke. Satu, kita sebagai masyarakat khususnya bangsa Indonesia, marilah sama-sama kita pegang teguh bahwa kita ini adalah punya hak masing-masing, baik yang antara warga kita yang masih berumur 17 tahun dan sampai ke atas, kita sama-sama memilih dan dalam rangka pemilihan umum tahun 2024 semoga sukses dan tidak ada halangan apa-apa. Karena suara kita itu berkontribusi untuk memilih seorang pemimpin yang akan memimpin kita. Jadi gimana kita bisa karena nanti apa yang pemimpin kita putuskan kebijakan itu akan berpengaruh pada kita. Jadi kita harus memilih gitu. Kalau dari saya mengikuti pemilu di tahun 2024 ini akan menentukan arah bangsa dan negara ke depannya. Karena pilihan kita tentunya disesuaikan dengan bisa background ataupun identitas kita dan visi misi yang selaras dengan calon yang kita pilih. Mungkin karena selain kewajiban dari pemerintah itu juga kita harus saya merasa adanya kewajiban dari diri saya sendiri untuk memilih sebagai mungkin untuk menyumbang suara saya untuk kemajuan negara juga. Nah, itu sebenarnya harusnya ada tim khusus, itu pemerintah itu harus punya divisi khusus yang anak-anak muda gen Z yang dan bawahnya lah ya gen yang milenial gitu. Harusnya ada punya divisi khusus untuk itu, jadi media sosialnya update ya. Jadi lebih tersampaikan. Jangan ini media-medianya orang-orang lama ini ya. Facebook, ya kan, Instagram dan sebagainya. Kalau Instagram oke lah, masih update lah. Mungkin nanti ditambah pasukannya atau tim khusus yang untuk anak-anak muda, mensosialisasikan anak muda. Ya sebetulnya sudah cukup, tapi belum cukup juga karena warga kita masih ada yang di bawah 17 tahun ke atas, masih ada yang masih belajar, tapi alhamdulillah sudah mengikuti awal pemilihan umum tahun 2024 ini umur 17 tahun karena batasnya umur 17 tahun. Dan perlu diketahui bahwa masyarakat kita pada umumnya sangat antusias sekali dengan adanya pemilu ini, kartu pembelajaran untuk anak-anak baik yang sekolah yang mulai 17 tahun, baik SMA dan perguruan tinggi. Marilah sama-sama kita sukseskan pemilihan umum tahun 2024 ini. Semoga apa yang kita harapkan ada perubahan dan ada kemajuan. Yang penting adil, makmur dan semuanya dengan dasar kepercayaan diri sendiri, dan pada umumnya kita saling menghormati dan menghargai sesama bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Bagi para remaja ya, sosialisasinya sih berupa baik itu iklan ataupun dari media sosial udah banyak ya sebetulnya. Tapi kalau untuk remajanya
kurang paham sih, tapi sepertinya dari apa namanya sih, kayak dari petugas-petugas partainya gitu, atau dari apa namanya, kayak selebgram atau apa, itu mereka mengencourage untuk yang baru-baru pemilih dan memberikan apa namanya, pengetahuan untuk memilih itu, baik caranya maupun apa namanya, bekal yang harus disiapkan dalam memilih. Menurut saya, kalau dari kacamata saya belum ya. Karena apa tuh, Pak? Karena saya tidak melihat apa kampanye masif yang dilakukan pemerintah untuk mendorong teman-teman ataupun adik-adik yang udah 17 tahun ataupun yang sudah menikah untuk bisa ikut dalam pemilihan umum kali ini. Mungkin usaha dari pemerintah itu sebenarnya kayak yang basic aja, cuman kayak bahkan beberapa hal tentang kayak surat suara dan kawan-kawannya itu baru aku tahu sendiri setelah aku search sendiri sih. Tadi ya, menurut pengalaman tadi berarti ya. Oke sih, ya cukup lah. Menurut saya yang tadi saya dan keluarga ke TPS sudah. Sudah. Pemimpin yang bisa mengadopsi atau menghargai dan mengayomi warganya, bisa menampung aspirasi warganya, memberikan haknya yang baik untuk warga negara. Kalau pemimpin yang baik itu memang terus terang kita masih tanda tanya besar. Terus terang bahwa semoga apa yang kita tadi bapak-bapak sekalian dan adik-adik sekalian ikut pemilu tadi, kita bisa pilih siapa saja dalam kata yang penting amanah. Dia mendengar masyarakat baik yang kecil maupun besar. Jangan hanya yang besar aja yang dilihat. Kita dari bawah sampai ke atas dan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat banyak sekali, terutama ya satu pendidikan, terus kebutuhan masyarakat di bawah yang sangat minim sekali, ya baik untuk sehari-hari maupun dan seterusnya. Itu harus diperhatikan presiden yang baru, yang 1, 2, 3 itu sama. Yang penting kalau memang Allah kasih kesempatan untuk sebagai pemimpin, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu urusan Allah. Kita sama-sama berdoa semoga yang diamanahkan itu betul-betul dipegang teguh, karena itu adalah haknya dia sebagai kepercayaan diri pada Allah, dan kita sebagai warga kita siap membantu dan mengatakan apa yang kita harapkan semua itu berjalan dengan lancar. Oke. Pemimpin yang baik yang mau mendengarkan rakyatnya yang jelas. Jadi apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya apa, kemudian berusaha memenuhi dan juga takut sama Allah. Pemimpin yang baik, ya pemimpin yang baik menurut saya tentunya yang memikirkan rakyatnya, ya, mengutamakan kepentingan masyarakat, rakyat di atas kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan tertentu, ya. Karena untuk menjadi pemimpin harus memikirkan terutama dari helikopter view, ya. Jadi tidak bisa dari sudut pandang diri sendiri. Pemimpin yang baik menurut aku yang pasti itu bisa mendengar suara rakyatnya sih. Kalau dilihat dari visi misinya, mereka memang berjanji ya. Nah, masalahnya berjanji loh ini ya. Belum tentu ini ya. Nanti realitanya banyak kepentingan masalahnya. Tarik menarik, legislatif ya. Aduh, masih banyak liarnya. Semoga sih mereka merealisasikan amanah rakyat dengan baik. Ya. Kalau menurut saya semua kita tidak bisa menilai begitu aja, tapi kalau menurut saya semua memenuhi syarat, tapi yang penting sama-sama dari paslon 1, 2, sampai 3 jangan saling gontok-gontokan, jangan saling pada marah begini itu nggak perlu. Karena apa? Kita
menjelekkan seseorang baik 1, 2, 3 itu saya kira kurang bagus. Karena apa? Kita menunjukin sama masyarakat kita bahwa belum jadi pimpinan sudah begitu. Bagaimana nanti kalau jadi pimpinan? Yang kita berharap semoga ke depan ini dan yang terpilih semoga berpikir ke depan, jangan saling menghina, menghujat segala macam. Karena itu kita tidak tahu orang baik atau buruk, kita nggak tahu. Yang tahu hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa. 3 calon ini ya? Iya. Jujur li satu aja sih. Satu aja. Satu aja yang memenuhi kriteria. Menurut saya dari calon-calon yang ada baik di legislatif maupun eksekutif sudah ya. Cuma mungkin dengan catatan kalau dari pandangan saya mungkin levelnya saja yang berbeda ya Mbak ya. Mungkin kalau ada level 1 sampai 10 mungkin tidak semuanya ke 10 ya. Mungkin ada yang 5, 7 dan sebagainya gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah dan ada yang belum. Nah, untuk anak-anak muda ini harus dia berani mengulik ya, ngulik di berbagai media lah. Visi misinya paling srek di mana? Kalau nggak cocok ya jangan gitu aja. Tapi kalau cocok ya kita dukung gitu aja. Ambil yang terbaik lah. Saya kira bagi orang yang beranggapan icik atau kecil bahwa umur 17 tahun sampai umur 17 tahun yang labil maupun itu, saya kira itu adalah pembelajaran untuk anak-anak yang dari sekarang, karena dia pun akan mudah-mudahan insya Allah Tuhan kasih pemimpin maupun apa, insya Allah nanti dia jadi mungkin jadi pemimpin dan dia pembelajaran, apalagi sedang belajar, berarti pembelajaran untuk anak-anak yang umur 17 tahun maupun yang ke atas. Itu sangat baik sekali. Kita jangan kita harus berpikir positif, jangan hanya negatif. Kalau bisa positif thinking. Menurut pengalaman waktu umur 17 tahun, ya iya sih mungkin kebanyakan masih ngikutin ya gitu. Jadi mungkin kalau boleh usul sih mungkin di umur-umur 19 sebetulnya lebih pas ya. 17 tahun ya, 17 tahun orang yang sudah menikah ya kalau nggak salah ya. 17 tahun saya pikir cukup ya. Menurut saya cukup sih. Mungkin anggapan dari masyarakat ataupun ya masyarakat tertentu ya, ataupun informasi yang beredar bahwa remaja ataupun orang yang beranjak dewasa umur 17 tahun masih labil. Ya mungkin mereka ada latar belakang tertentu ya untuk mengatakan hal itu ya. Tapi kalau dari saya pribadi sih sudah cukup ya. Karena sudah bisa menentukan pilihannya gitu. Iya, karena mungkin kalau secara hukum kan sebenarnya udah legal. Cuman karena 17 tuh masih disebut kayak umur pubertas, kayaknya bisa lebih dinaikin lagi sih kalau menurut aku. Nah, ini golput ini sebenarnya pilihan mereka ya, tapi sangat disayangkan. Kita warga negara yang baik harusnya ayo kita sumbangkan suaranya lah gitu ya. Gitu. Saya kira orang yang golput terus terang itu nggak baik, karena golput itu ya golongan putih. Jadi dia nggak ada putih, nggak merah, nggak kuning, nggak hijau. Jadi orang punya prinsip, seharusnya siapapun dia, apapun dia, baik itu golongan, dari partai apa, dari calonnya nomor 1 sampai 2, 3 itu bangsa apa itu sama, itu adalah bangsa Indonesia. Dia nggak harus kayak begitu, karena Allah terus terang kebohongan Allah sangat benci sekali. Tuhan tuh sangat benci orang yang bohong, karena apa? Dia pengen memilih, tapi artinya nggak mau. Nah itulah orang nggak punya prinsip. Sebagai kita warga, kita harus punya prinsip. Oh iya, kita harus punya prinsip. Gua harus ini. Itu pilih nomor paslon 1, 2, 3 itu urusan pribadi gitu Pak. Oh oke. Ya menurut saya ada beberapa sudut pandang ya. Mungkin yang pertama adalah memang mereka tidak teredukasi ya, dalam artian tidak teredukasi untuk kegunaan ataupun
mereka bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu raya ini gitu. Yang kedua juga mungkin ada sentimen-sentimen negatif ataupun informasi yang tidak benar ya, dalam mungkin bisa dikatakan disinformasi terkait dengan pemilu raya ini ya. Dan yang ketiga menurut saya adalah memang mereka mempunyai prinsip yang mungkin mengharuskan mereka untuk menjadi golput gitu. Nah, itu dia video dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga videonya bermanfaat dan bisa membuka pandangan-pandangan baru mengenai pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.